Selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Kali ini Sariputa akan membagikan sebuah kisah tentang Neru Jataka. Kisah ini mengandung pesan mendalam yang bisa kita pelajari bersama. Yuk, kita simak ceritanya. Seorang bikhu menerima objek meditasi dari sang guru dan pergi ke sebuah desa perbatasan untuk berlatih. Awalnya, penduduk desa sangat menghormatinya, memberinya makanan, serta membangun gubuk di hutan agar ia dapat tinggal dengan nyaman. Namun, seiring waktu, mereka berubah-ubah keyakinan. Mereka meninggalkan ajarannya, berpindah-pindah berbagai aliran kepercayaan, mengikuti guru-guru yang datang silih berganti. Hal ini membuat bikhu tersebut merasa tidak bahagia, sebab ia hidup di tengah orang-orang yang tidak tahu mana yang baik dan buruk. Setelah melewati masa wasa dan perayaan Pawarana, bikhu tersebut kembali kepada sang guru. Saat sang guru menanyakan pengalamannya, ia menceritakan ketidaknyamanannya hidup di antara orang-orang yang tidak memiliki keyakinan yang teguh. Mendengar itu, sang guru berkata, bahkan di masa lampau, orang bijak yang terlahir sebagai hewan pun tidak mau tinggal bersama mereka yang tidak bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Lalu, sang guru menceritakan kisah kelahiran lampau. Pada suatu masa, Bodhisatta terlahir sebagai seekor angsa emas yang bijaksana dan tinggal bersama adiknya di Gunung Cittakuta. Mereka hidup damai, memakan padi liar di pegunungan Himalaya. Suatu hari, dalam perjalanan pulang, mereka melihat Gunung Neru yang berwarna keemasan. Tertarik dengan keindahannya, mereka hinggap di puncak gunung tersebut. Di sekitar Gunung Neru terdapat berbagai jenis burung dan hewan liar. Uniknya, semua hewan yang sering berada di sana perlahan-lahan berubah warna menjadi keemasan. Adik Bodhisatta merasa kagum melihat pemandangan itu, tetapi ia tidak memahami penyebabnya. Dengan penasaran, ia bertanya kepada saudaranya mengenai keunikan tempat tersebut. Bodhisatta menjelaskan bahwa Gunung Neru memang memiliki kekuatan untuk membuat semua makhluk terlihat sama, tanpa membedakan antara burung gagak dan burung dendang, atau antara hewan buas dan makhluk jinak. Namun, adiknya mulai menyadari sesuatu yang mengganggunya. Jika di tempat itu semua makhluk dipandang sama, maka yang baik dan yang buruk tidak dibedakan. Adik angsa itu pun menyimpulkan bahwa tempat seperti itu tidaklah baik bagi mereka yang memiliki kebijaksanaan. Ia berkata bahwa tempat di mana orang baik tidak mendapatkan penghormatan lebih dibandingkan yang jahat adalah tempat yang tidak layak untuk ditinggali. Jika kebaikan dan keburukan dihargai sama, maka kebajikan tidak akan memiliki arti. Bodhisatta mengiyakan perkataan adiknya. Ia pun berkata bahwa tempat yang tidak bisa membedakan antara yang berani dan penakut atau yang bodoh dan bijak bukanlah tempat yang layak bagi mereka. Jika tidak ada keadilan dalam penghormatan dan pengakuan, lebih baik pergi dan mencari tempat lain yang lebih baik. Menyadari bahwa Gunung Neru bukan tempat yang cocok bagi mereka, kedua angsa emas itu pun segera terbang meninggalkan gunung tersebut dan kembali ke Gunung Cittakuta. Mereka memilih tempat di mana kebajikan dihargai dengan semestinya dan kebijaksanaan tetap memiliki makna. Setelah menceritakan kisah tersebut, sang guru menyampaikan bahwa dalam kehidupan lampau, Bodhisatta adalah angsa tua yang bijaksana, sementara adiknya adalah Ananda. Dengan kisah ini, bikhu yang merasa gelisah akhirnya memahami bahwa ia harus memilih lingkungan yang tepat agar dapat berkembang dalam kebajikan dan keteguhan hati. Setelah mendengar kisah ini, bikhu tersebut mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Ia menyadari bahwa tempat terbaik bagi seseorang bukanlah tempat yang sekedar nyaman, tetapi tempat yang mendukung perkembangan moral dan kebijaksanaan.
Dalam Neru Jataka, solusi yang diajarkan adalah pentingnya memilih tempat atau lingkungan yang tidak membingungkan atau meremehkan kebajikan dan keburukan. Bodhisatta yang terlahir sebagai angsa emas bersama adiknya memilih untuk meninggalkan Gunung Neru setelah melihat bahwa di sana semua makhluk, baik yang bijaksana maupun yang bodoh, dihormati dengan cara yang sama. Solusi yang diberikan adalah untuk tidak menetap di tempat di mana kita tidak ada pembeda antara yang benar dan yang salah, karena itu bisa mengarah pada kebingungan dan kegagalan dalam menemukan jalan yang benar. Dalam kehidupan kita, ini berarti kita harus lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan sosial, pekerjaan, dan hubungan yang kita jalin. Jika kita berada di tengah-tengah situasi atau tempat yang tidak mendukung nilai-nilai moral yang benar, maka kita sebaiknya mencari jalan keluar dan berpindah menuju tempat yang lebih kondusif untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kita perlu menjauhkan diri dari lingkungan yang meremehkan kebaikan dan kejahatan dan mencari tempat yang menghargai kebajikan, di mana kita bisa berkembang dengan baik sesuai dengan ajaran yang benar. Pesan moral yang dapat diambil dari Neru Jataka adalah bahwa kebajikan sejati tidak bisa berkembang di lingkungan yang tidak membedakan antara yang baik dan yang buruk. Gunung Neru, tempat semua hewan dihormati sama, tanpa memandang kebaikan atau keburukan mereka, menjadi simbol dari tempat yang tidak ideal bagi individu yang berusaha hidup dengan kebajikan. Hal ini mengajarkan kita bahwa untuk tumbuh menjadi pribadi yang baik, kita harus berada di lingkungan yang mendukung dan mengakui perbedaan antara yang benar dan yang salah. Jika kita terjebak dalam situasi di mana nilai-nilai moral tidak dihargai atau tidak dipahami, kita cenderung akan kehilangan arah dan bisa terpengaruh oleh pengaruh buruk di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga jarak dari lingkungan yang bisa merusak pemahaman kita tentang kebenaran. Dan selalu berusaha untuk berada di tempat yang mendukung perkembangan kebaikan, kebijaksanaan, dan moralitas. Pesan moral ini juga mengingatkan kita bahwa memilih teman dan komunitas yang tepat adalah kunci dalam menjaga integritas pribadi dan berkembang menjadi orang yang bijaksana. Kesimpulan yang dapat diambil dari Neru Jataka adalah bahwa memilih lingkungan yang tepat adalah langkah penting dalam menjaga kemajuan pribadi dan kebajikan. Bodhisatta dan adiknya, meskipun mereka tinggal di tempat yang tampak indah, memutuskan untuk meninggalkan Gunung Neru karena di sana tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh tetap tinggal di lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan moral dan spiritual kita. Dalam kehidupan nyata, kita harus memiliki kesadaran untuk memilih komunitas dan tempat yang bisa memotivasi kita untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan diri dari keburukan. Dengan memilih lingkungan yang tepat, kita bisa lebih mudah berkembang dan lebih jelas dalam membedakan nilai-nilai yang benar dari yang salah. Kesimpulannya, Neru Jataka mengajarkan pentingnya selektif dalam memilih tempat dan lingkungan. Karena ini dapat berpengaruh besar terhadap perjalanan hidup dan spiritual kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputta Indonesia.